Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita semuanya dan juga ilmu yang kita peroleh itu dapat bermanfaat dan barokah. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Teman-teman semuanya, adakah yang masih ingat minggu lalu kita telah mempelajari materi mengenai apa? Mbak Putri mau menjawab? Ya, benar sekali Mbak Putri. Minggu lalu kita telah mempelajari materi mengenai akidah Islam dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya teman-teman semuanya telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah serta juga patut ditaati semua aturan dan juga larangannya. Kemudian teman-teman, di dalam kita melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita harus membiasakan dan juga menanamkan perilaku akhlak terpuji atau akhlak mahmudah ini. Kemudian di dalam pembelajaran pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai akhlak terpuji, yakni terbatas pada taat dan juga ikhlas. Baik, teman-teman, kita mulai materinya. Yang pertama mengenai pengertian taat dan juga ikhlas. Ada yang tahu apa itu taat? Ya, benar sekali. Taat secara bahasa itu adalah artinya tunduk, patuh, dan juga setia. Kemudian taat secara istilah itu adalah tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan juga aturan yang berlaku. Kemudian taat kepada Allah ini artinya berarti patuh kepada perintah dan juga aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala ini berfirman yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan juga taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah teman-teman, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada siapa saja. Yang pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya teman-teman, sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Sebagaimana ayat Quran surat An-Nisa ayat 59 yang telah Ibu bacakan tadi, kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak, tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Kemudian taat yang kedua itu adalah taat kepada Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, ketaatan yang kedua ini adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad. Ketaatan ini pun mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tawar-menawar juga di dalam kita taat kepada Nabi Muhammad SAW seperti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, yang ketiga adalah kita taat kepada ulil amri atau seorang pemerintah.
Ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Jadi ulil amri ini artinya pemimpin ya teman-teman. Hanya saja ketaatan dalam pemimpin ini tidaklah mutlak tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan juga Rasul-Nya. Baik, itu teman-teman yang ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Teman-teman, hal ini sesuai dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya adalah, katakanlah sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Demikian. Kemudian teman-teman, Rasulullah SAW ini juga bersabda mengenai hadis tentang ikhlas yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya adalah, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin dikapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia diniatkan. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, kemudian kita menuju ke materi yang kedua, yakni mengenai contoh perilaku taat dan juga ikhlas. Yang pertama, contoh dari perilaku taat, yakni yang pertama adalah tetap menjalankan sholat 5 waktu tanpa disuruh dan juga tanpa diperintah oleh orang tua, bahkan tidak ada yang melihatnya. Kemudian, contoh yang kedua yaitu menghormati dan menuruti perintah yang baik dari orang tua. Jadi taat kepada orang tua yaitu dengan menaati semua perintah orang tua, yakni perintah tersebut ya dalam hal kebaikan ya teman-teman. Kemudian contoh yang ketiga dari perilaku taat ini adalah berbuat jujur. Kemudian yang keempat, berkata baik dan benar. Kemudian contoh yang kelima yakni tidak berbuat maksiat, karena taat itu adalah jauh dari kata berbuat maksiat. Kemudian teman-teman, contoh dari sikap atau perilaku ikhlas yang pertama yakni tetap melakukan ibadah walaupun mendapatkan celaan dari orang lain. Jadi melakukan ibadah itu bukan karena orang lain, bukan karena manusia, tetapi karena Allah Ta'ala. Kemudian contoh yang kedua yakni ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah apapun, diniatkan semata-mata karena Allah dan mengharap ridhonya, jangan karena ingin dipuji oleh orang lain. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan itu harus didasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh kita mengharapkan suatu pujian dari orang lain atau dari manusia. Kemudian contoh yang ketiga adalah mengenai perilaku ikhlas ini, yakni tidak merasa bangga jika perbuatan baiknya dipuji oleh orang lain. Jadi jangan cukup merasa puas atas perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi kita terus berusaha untuk berbuat baik, terus berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik karena Allah semata, bukan karena manusia dan juga yang lain-lain, tapi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kita akan menuju ke materi yang terakhir, yakni mengenai dampak positif dari sifat taat dan juga sifat ikhlas. Yang pertama, dampak positif dari sifat taat. Yang pertama, dampaknya adalah kita memperoleh ketenangan batin karena kita merasa dekat dengan Allah. Kemudian dampak yang kedua yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan
orang yang taat, orang yang memiliki perilaku taat ini ke dalam surganya. Hal ini sesuai dalam Quran surat An-Nisa ayat 13 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fi wa dzalikal fawzul adim. Yang artinya adalah itulah batas-batas hukum Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Kemudian teman-teman, materi yang terakhir yakni mengenai dampak positif dari perilaku ikhlas. Ada yang tahu? Atau ada yang mampu menyebutkan dampak-dampaknya? Salah satu dampaknya? Mbak Tiara mau menjawab? Ya, benar sekali teman-teman. Jadi apa yang dibilang sama Mbak Tiara tadi benar. Salah satu dampaknya adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti teman-teman, ketika kita melakukan suatu perbuatan yang baik atau akhlak yang baik, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita. Kemudian dampak yang selanjutnya yakni adalah hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar. Kemudian dampak yang ketiga, menjadi manusia yang pemaaf. Jadi manusia yang pemaaf ini maksudnya adalah ketika kita disakiti atau kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, itu hati kita akan mudah menerima, mudah memaafkan apa yang telah orang lain perbuat kepada kita itu. Kemudian dampak selanjutnya yakni tidak mudah marah dan tidak diperdaya oleh amarah. Jadi tidak gampang marah ya orang yang memiliki sifat ikhlas ini. Kemudian dampak selanjutnya yakni selalu disayangi dan disenangi oleh orang lain. Kemudian dijauhkan dari sifat-sifat kotor. Sifat-sifat kotor yakni seperti ujub, takabur, dan juga iri hati. Kemudian hati akan merasa selalu lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup. Jadi dalam mengerjakan sesuatu itu kita tidak merasa berat hati dan juga tidak memiliki beban hidup. Kemudian dampak selanjutnya yakni selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menerima qada dan qadar dari Allah. Orang yang ikhlas itu dia pasti akan menerima segala sesuatu pemberian dari Allah itu dengan lapang dada, meskipun yang dia peroleh itu misalkan rezekinya itu sedikit. Nah, itu dia pasti akan tetap bersyukur kepada Allah dan juga dia itu tidak mudah putus asa. Kemudian dampak selanjutnya yaitu menjadi sosok yang hebat dan juga kuat. Kemudian dampak yang terakhir yakni mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti janji Allah. Baik teman-teman, itu saja materi pada pertemuan kali ini. Jadi teman-teman, kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah kita harus senantiasa menerapkan perilaku terpuji, akhlak-akhlak terpuji seperti yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yakni taat dan juga ikhlas, karena itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menjalankan atau sebagai bentuk perwujudan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, berhubung materi pada pertemuan kali ini sudah habis dan juga jam pelajaran juga sudah habis, marilah kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga kita semuanya selalu di dalam lindungan Allah, selalu dalam kesehatan, dan juga kita dapat dipertemukan lagi minggu depan, yakni membahas materi mengenai sikap terpuji, taubat, dan juga khauf. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.